Hai semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Wishy Evonoratine. Saya salah satu mahasiswi dari Stikes Nusantara Kupang dengan NIM 1420120001R dari kelas KPN 20A. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi sosial dan budaya dalam asuhan keperawatan. Studi kasus yang diambil yaitu adalah anak Marni. Ia berjenis kelamin perempuan, berusia 5 tahun dan beralamat di Tabun Kelurahan Manulai 2, Kecamatan Alak. Anak Marni adalah anak kandung dari Tuan Alexander dan Ibu Selviana. Menurut Ibu Selviana, anaknya sudah beberapa hari sakit, panas, sering mengigau dan sulit makan, sehingga badannya terlihat kurus. Dan menurut kepercayaan orang tuanya, anaknya panas karena bermain di tempat angker di sekitar rumahnya. Selanjutnya orang tuanya meminta pertolongan ke dukun di desanya. Anak Marni diberi segelas air putih untuk diminum, namun upaya tersebut tidak berhasil. Anak Marni tidak segera dibawa ke rumah sakit karena ia takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Nah, pada saat mahasiswa perawat Stikes Nusantara mewawancarai, anak Marni sudah 2 hari dirawat di sebuah rumah sakit. Di sini yang pertama ada pengkajian. Pengkajian dilakukan oleh mahasiswi Stikes Nusantara Kupang. Tanggal 20 Agustus 2021, tanggal masuk rumah sakit 20 Agustus 2021. Yang pertama adalah identitas klien. Nama lengkap anak Marni, nama panggilan dalam keluarga anak Marni juga. Umur 5 tahun, tempat dan tanggal lahir bawah mata 10 Januari 2016. Jenis kelamin perempuan. Status di dalamnya yaitu adalah anak kandung, tipe keluarga inti, pengambilan keputusan dalam anggota keluarga Tuan Alexander. Hubungan klien dengan kepala keluarga ya adalah anak. Kebiasaan yang dilakukan rutin oleh keluarga yaitu bercengkrama dengan keluarga dan tetangga. Kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat yaitu ada arisan RT dan turut kerja bakti. Yang berikut adalah faktor nilai budaya dan gaya hidup, yang dimana posisi dan jabatan tidak memiliki jabatan, bahasa yang digunakan bahasa Timur atau Helong. Kebiasaan membersihkan diri, yaitu mandi 2 kali sehari. Kebiasaan makan, anak Marni ini makan sulit dan tidak teratur. Yang berikut makanan pantangan berkaitan dengan kondisi sakit adalah makanan pantangan tidak ada, namun makanan yang dikonsumsi kurang mengandung gizi karena hanya makan nasi dan lauk seadanya, jarang makan daging dan buah-buahan. Sarana hiburan yang bisa dimanfaatkan berkaitan dengan aktivitas sehari-hari adalah menonton TV. Nah, persepsi sehat sakit, sehat apabila tidak ada keluhan dan dapat bekerja atau bermain sehari-hari dengan baik. Sedangkan sakit adalah sebaliknya. Ibu beranggapan bahwa anaknya sakit panas saat ini yang ditandai sering mengigau karena kemasukan roh halus yang berasal dari tempat bermain yang angker. Selain itu, anaknya takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Yang berikut ada faktor kebijakan dan peraturan rumah sakit yang berlaku, di mana peraturan dan kebijakan berkenaan dengan jam berkunjung, pagi pukul 11 sampai jam 1, sore pukul 4 sampai jam 6 sore, dan hari libur pukul 9 sampai jam 2, dan berikutnya sore jam 4 sampai jam 6. Jumlah anggota keluarga yang boleh menunggu adalah 1 orang. Hak dan kewajiban klien yang harus dikontrakkan klien oleh rumah sakit adalah hak pasien memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan pengakuan tentang sakitnya. Kewajibannya adalah memperoleh kesembuhan dan tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Nah, cara pembayaran untuk klien yang dirawat adalah BPJS. Berikut D, faktor ekonomi. Sumber ekonomi yang dimanfaatkan oleh klien adalah penghasilan dari orang tua, tabungan dan patungan antara anggota keluarga tidak ada, pekerjaan klien belum bekerja, sumber biaya pengobatan BPJS, kebiasaan menabung dan jumlahnya dalam sebulan tidak ada, faktor pendidikan, latar belakang pendidikan klien belum bersekolah, tingkat pendidikan klien belum ada, tingkat pendidikan keluarga, sekolah dasar, bapak dan ibu hanya tamat SD, jenis pendidikan tidak ada, kemampuan klien belajar secara aktif dan mandiri tentang pengalaman sakitnya sehingga tidak terulang kembali. Orang tua tidak mengizinkan kalau anaknya sudah sembuh untuk bermain di tempat yang angker dan hujan-hujanan. Berikut kita akan masuk ke dalam pemeriksaan fisik, di mana yang pertama inspeksi, ada mata,
agak menonjol, wajah bulat dan terlihat pucat, kepala rambut agak kemerahan, abdomen, perut bulat, kulit agak bersisik, keadaan tugor kulit normal. Yang berikut adalah palpasi, pembasaran hati tidak ada, auskultasi, bising usus 16 kali per menit. Yang berikut adalah pemeriksaan penunjang, pemeriksaan darah trombosit dan tifus ada, pemeriksaan urin tidak dilakukan, uji fal hati tidak dilakukan, EKG tidak dilakukan, ronsen paru tidak dilakukan, tekanan darahnya 110/70, dan suhu atau pernafasan 38,5 derajat Celcius dan frekuensi napas 24 kali per menit. Berikut ada analisis data, di mana pengelompokan data. Data subjektif, ibu mengatakan bahwa anaknya sudah beberapa hari panas. Ibu mengatakan bahwa sakit anaknya disebabkan oleh main di tempat yang angker di sekitar rumahnya. Masalahnya ketidakpatutan terhadap pengobatan, etiologi sistem nilai yang diyakini. Data objektifnya, ibu membawa anaknya berobat ke dukun sebelum KRS. Anaknya diberi minum air putih dari dukun. Masalah etiologi juga sama. Nah, yang kedua, data subjektif, ibu mengatakan anaknya sudah beberapa hari panas dan mengigau. Data objektif, suhu tubuh 38,5. Pemeriksaan lab, tifus 1/300. Masalahnya yaitu adalah hipertermia, etiologinya adalah infeksi sakit. Yang berikut adalah data subjektif, ibu mengatakan bahwa anaknya takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Data objektifnya, anak tampak takut, anak tampak tidak kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan, anak menangis ketika melihat petugas kesehatan. Masalahnya yaitu kurang pengetahuan, etiologinya yaitu disorientasi sosial. Yang berikut ada diagnosis keperawatan. Ketidakpatuhan keluarga terhadap pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini, yang ditandai dengan data subjektif. Ibu mengatakan bahwa sakit anaknya disebabkan oleh roh halus. Data objektifnya, ibu membawa anaknya berobat ke dukun sebelum KRS. Anaknya diberi minum air putih oleh dukun. Hipertermia berhubungan dengan infeksi penyakit yang ditandai dengan data subjektif. Ibu mengatakan anaknya sudah beberapa hari panas dan mengigau. Data objektif, suhu tubuh 38,5 dan pemeriksaan lab tifus 1/300. Kurang pengetahuan berhubungan dengan disorientasi sosial yang ditandai dengan data subjektif, mengatakan bahwa anaknya takut dan menangis ketika bertemu dengan petugas kesehatan. Data objektif, anak tampak takut, anak tampak tidak kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan, anak menangis ketika melihat petugas kesehatan. Berikut adalah intervensi keperawatan. Ada diagnosis 1. Tujuan dan kriteria hasil ada sebagai berikut: intervensi dan nama dan tanda tangan. Berikut juga ada diagnosis 2, ada diagnosa 3, dan selanjutnya ada diagnosis 4. Lalu dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa ada diagnosis yang terkait dengan sosio budaya masyarakat, yaitu diagnosis nomor 1 dan 3. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk dapat mengatasi masalah pada diagnosis pertama dan ketiga, hal yang perlu diperhatikan adalah keyakinan Ibu Selviana tentang penyebab penyakit anaknya yang sudah begitu kuat karena bermain di tempat yang angker, sehingga perawat harus dapat menerapkan komunikasi terapeutik yang efektif agar tujuan asuhan keperawatan yang diberikan sangat tercapai. Yang berikut adalah selanjutnya perawat dapat menerapkan salah satu pedoman dalam asuhan keperawatan dengan perbedaan kebudayaan, yaitu transkultural keperawatan. Metode yang dapat digunakan adalah mengubah budaya klien bila budaya yang dimiliki klien bertentangan dengan kesehatan dan mengakomodasi budaya klien kurang menguntungkan kesehatan. Perawat juga harus berkomunikasi dengan klien dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh klien, kemudian menerjemahkan istilah kesehatan yang terkait penyakit yang dialami pasien, baik itu definisi, tanda gejala, maupun kepada orang tua atau keluarga ke dalam bahasa kesehatan yang mudah dipahami. Perawat memiliki kewajiban untuk memberikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan yang
kemana saja klien bisa mendapatkan pertolongan, pembiayaan pengobatan dan perawatan, dan cara mendapatkan pembebasan biaya, perawatan atau pengobatan jika klien mengalami masalah dengan kesehatannya. Keluarga juga harus dilibatkan dalam perencanaan perawatan, jika perlu dilibatkan pihak ketiga yang sekiranya dapat menjelaskan kondisi pasien kepada keluarganya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Apabila ternyata konflik tetap saja terjadi antara perawat dan klien, atau di mana klien tetap berpegang teguh kepada keyakinan yang dimilikinya, perawat dapat melakukan negosiasi melalui kesepakatan berdasarkan atas pengetahuan biomedis serta pandangan klien dan standar etik yang berlaku. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.